Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 TPB 32. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas RBL Fisika Dasar 2A. Dalam tugas ini, kelompok kami memilih judul Pengaplikasian dua arah putaran pada motor listrik DC. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Adi Pratama, NIM 122490011 dari program studi Instrumentasi dan Otomasi. Perkenalkan, saya Vanessa Abrar Abiu, NIM 122190039 dari program studi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Jen Tampawolon dengan NIM 122190054 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Sela Ditya dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 122190047. Perkenalkan, nama saya Hana Ronaldi Permata Simamora dengan NIM 123600022 dari Prodi Teknik Material. Perkenalkan, nama saya Mario dari program studi Teknik Material NIM 122360027. Kita dapat mengartikan motor DC merupakan motor arus searah. Sudah sejak lama keberadaannya cukup membawa perubahan. Motor DC memiliki banyak keuntungan dalam kehidupan, membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah, dan membuat suatu sistem kontrol pada proses industri menjadi lebih efisien. Pengaplikasian dua arah putaran pada motor DC, yang dimana motor listrik tersebut dapat berputar secara clockwise dan counterclockwise, artinya dapat berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Sistem dua arah putaran tersebut banyak diterapkan pada dunia industri, dan sistem dua arah pada motor listrik dapat disebut juga forward reverse. Sistem forward reverse kali ini menggunakan komponen elektronika transistor dan resistor. Selanjutnya, suatu hukum fisika yang berhubungan dengan motor listrik DC ialah gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik. Begitu pula pada motor listrik DC. Motor listrik berputar karena adanya gaya dan torsi elektromagnetik di celah antara stator dan rotor. Kita lanjut pada bahan yang digunakan. Yang pertama, motor DC. Motor DC ialah motor listrik yang menggunakan suplai tegangan arus searah, direct current, pada kumparan medan untuk diubah dari energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Yang kedua, yaitu ada resistor. Resistor ialah komponen elektronika yang merupakan penghambat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi tertentu. Yang ketiga, ada transistor. Transistor adalah komponen elektronika semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, sirkuit pemutus dan penyambung arus listrik, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Selanjutnya yaitu ada forward reverse. Kontrol forward reverse merupakan pengontrolan putar motor listrik induksi yang dimana akan berputar dalam dua arah, yang bergerak maju dan bergerak ke arah berlawanannya. Selanjutnya ada rangkaian H-bridge. H-bridge driver adalah rangkaian yang dapat mengatur tegangan pada outputnya dengan acuan input PWM yang diberikan. Dinamakan rangkaian H-bridge karena memang bentuk dari skema rangkaian seperti huruf H, di mana pada bagian tengah digunakan layaknya sebuah jembatan. Dan yang terakhir ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz mempelajari kaidah gabungan di antara dua gaya, yaitu gaya elektrik dengan gaya magnetik pada sebuah medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ini dihasilkan oleh suatu muatan listrik yang dapat bergerak jika sebuah arus listrik berada di dalam medan magnet.
Berikutnya ada analisis. Motor DC arus searah adalah jenis motor yang paling sederhana dengan dua kabel, daya positif dan ground. Umpan dapat dibalik untuk menciptakan efek rotasi yang berbeda. Motor berjalan terus-menerus saat daya hidup dan berhenti saat daya hidup. Motor DC memiliki dua bagian penting. Bagian pertama adalah stator, yaitu bagian yang tidak berputar, dan bagian kedua disebut rotor, yaitu bagian yang berputar. Di rotor ini, poros berada di ujung poros, memungkinkan dapat memasang benda, misalnya baling-baling dari kardus yang ingin Anda putar. Kedua, bagian utama ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa komponen penting, yaitu yoke, moles, fight winding, armature winding, komutator, dan sikat. Motor listrik DC atau DC motor adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Motor listrik DC atau DC motor ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasa disebut dengan istilah RPM dan dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalikkan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kontrol yang lebih baik. Sistem pengendalian dua arah dapat memberikan kontrol yang lebih baik atas kecepatan dan arah putaran motor listrik DC. Hal ini sangat berguna dalam aplikasi yang membutuhkan gerakan maju dan mundur secara presisi, seperti mesin industri dan robotik. Yang kedua, ada kemampuan penghematan energi. Dalam beberapa kasus, sistem pengendalian dua arah dapat membantu mengurangi konsumsi energi motor listrik DC dengan mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk memulai putaran motor dan mengubah arah putaran motor. Selain itu, kemampuan mengatur kecepatan dan arah putaran motor juga dapat membantu dalam mengurangi kehausan dan kerusakan motor, sehingga dapat memperpanjang masa pakai motor. Kekurangannya yaitu kompleksitas. Sistem pengendalian dua arah biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pengendalian satu arah. Hal ini memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih rumit serta mahal. Yang kedua, ada pemeliharaan yang lebih sulit. Sistem pengendalian dua arah dapat lebih sulit dalam pemeliharaannya, terutama jika ada masalah dengan komponen kontrol atau putaran motor. Berdasarkan percobaan dan hasil pengujian pada Research-Based Learning, ini ialah sebagai berikut. 1. Pada rangkaian hub bridge, kabel forward dan reverse tidak bisa dihubungkan secara bersamaan pada tegangan supply. Jika dihubungkan secara bersamaan, maka motor tidak akan menyala. 2. Jika jumlah lilitan pada jangkar rotor dikurang, maka putaran motor akan bertambah. Sebaliknya, jika jumlah lilitan pada jangkar rotor ditambah dari jumlah normalnya, maka putaran motor akan melambat. Yang terakhir yaitu bertambahnya jarak antar magnet terhadap jangkar rotor mengakibatkan putaran motor berkurang dalam artian berkurangnya besar medan magnet. Demikian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.